Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pertanian yang ada di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan saya Fitria Nur Cahaya dengan NIM 2003070127 dengan dosen pengampu Ibu Ambar Susanti SPMP. Beberapa sistem pertanian yang akan saya jelaskan ada 4. Yang pertama ada sistem pertanian konvensional, ada sistem pertanian organik, sistem pertanian berlanjut, dan sistem pertanian sehat. Simak terus ya penjelasan dari saya tentang sistem pertanian yang ada di Indonesia. Yang pertama saya akan jelaskan tentang pertanian konvensional atau biasa disebut dengan pertanian anorganik, di mana sistem pertanian yang masih bersifat ekstensif dan tidak memaksimalkan input yang ada dan menggantungkan input produksi dari bahan kimia, serta menggunakan varietas unggul dengan harapan memperoleh hasil pertanian yang tinggi dengan memiliki kualitas dan kuantitas yang tinggi. Pestisida kimia, pupuk kimia, dan penggunaan mesin-mesin pertanian sebagai alat untuk pengelolaan produksi pertanian menjadi salah satu ciri dari pertanian ini. Nah, sistem pertanian revolusi hijau itu juga merupakan sistem pertanian konvensional. Yang kedua ada pertanian organik. Pertanian organik adalah pertanian yang didasarkan pada penggunaan pemasukan eksternal yang minim serta menghindari penggunaan pupuk dan pestisida sintetis atau kimia. Nah, pertanian ini itu sedikit sekali pemasukan bahan eksternal, bukan berarti dia tidak membutuhkan bahan eksternal atau bahan kimia. Namun penggunaannya yang lebih ditekankan lebih sedikit dari penggunaan bahan kimia. Namun lebih banyak menggunakan bahan organik untuk pemenuhan kebutuhan pertanian. Nah, tujuannya adalah untuk mengoptimalkan kesehatan dan produktivitas komunitas interdependen dari kehidupan di tanah, tumbuhan, dan manusia. Artinya, pertanian organik ini lebih ramah terhadap lingkungan sekitar, lebih memperhatikan lingkungan dan interaksi antar simbiosis atau interaksi antar organisme pada tanah maupun komunitas interdependen atau komunitas yang saling membutuhkan atau saling berkesinambungan dengan menggantungkan hidupnya dengan organisme lain, seperti rantai makanan, kemudian mikroorganisme makrofauna dan mikrofauna yang ada dalam tanah itu sangat bergantung pada pemasokan bahan organik atau makanan mereka berasal dari bahan organik. Yang ketiga ada pertanian berkelanjutan atau sustainable agriculture. Pertanian berkelanjutan merupakan sistem pertanian yang semua aspeknya dapat dimanfaatkan dan tidak menimbulkan efek atau limbah pada lingkungan, di mana semua bagian dalam produksi pertanian dapat menguntungkan, memiliki nilai ekonomis, serta dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan konservasi sumber daya alam. Pertanian ini meliputi komponen fisik, biologi, sosial, ekonomi, lingkungan, dan manusia yang berjalan secara ideal untuk saat ini dan yang akan datang. Artinya semua aspeknya itu memiliki nilai ekonomis. Contohnya seperti penggabungan antara peternakan, perikanan, dan pertanian. Contohnya penggabungan dari peternakan, perikanan, dan pertanian ini adalah ketika pada lahan sawah digunakan dengan sistem perikanan ikan lele. Pada lahan tersebut dikasih yang namanya ikan lele, kemudian di samping lahan itu ada peternakan sehingga ikan lele dapat memperoleh makanan dari kotoran dari si peternakan itu. Kemudian sawah dapat diairi oleh air yang ada dalam perikanan itu yang otomatis mengandung bahan-bahan organik yang dibutuhkan oleh tanaman. Yang terakhir ada pertanian sehat.
Pertanian sehat adalah sistem pertanian yang penggunaan input kimia sebatas daya dukung tanah dan lingkungan harus diperhatikan bahkan diperbaiki. Varietas unggul yang dipilih haruslah yang sangat responsif terhadap penggunaan input kimia sehingga ambang minimumnya semakin sedikit sehingga upaya konservasi juga dapat dilakukan lebih ringan. Penggunaan input kimia sesuai dengan kebutuhan sehingga lebih efektif untuk tanaman dan tepat waktu. Dengan demikian tidak banyak yang terbuang ke dalam lingkungan. Artinya di mana pertanian ini tetap seperti pertanian sebelumnya, yaitu seperti pertanian berkelanjutan dan pertanian organik, masih menggunakan bahan kimia, namun penggunaannya itu lebih sedikit dan penggunaan varietas unggul itu dipilih yang sangat responsif terhadap si bahan kimia ini yang masih memperhatikan lingkungan sekitar. Ketika ada bahan organik yang mampu menunjang pertanian, maka akan digunakan bahan organik terlebih dahulu sebelum menggunakan bahan anorganik sebagai langkah selektif dalam penggunaan pertanian sehat ini. Nah, dalam pertanian itu memiliki tujuan-tujuan tersendiri. Nah, dalam pertanian sehat itu yang pertama memiliki tujuan menghilangkan ketergantungan petani terhadap penggunaan sarana pertanian kimia sintetik dengan tetap menjaga tingkat produktivitas pertanian. Yang kedua yaitu melestarikan keanekaragaman hayati pada ekosistem pertanian. Yang ketiga yaitu mengembalikan kesuburan dan kesehatan lahan pertanian. Yang keempat, mengembangkan kreativitas dan kemampuan petani dalam mengelola usaha taninya. Nah, dalam pertanian ini sama halnya seperti pertanian yang sebelumnya. Bagaimanakah tantangan dalam pelaksanaan pertanian berkelanjutan? Dalam sebuah pertanian tentunya memiliki tantangan dalam melaksanakannya. Nah, yang saya bahas di sini adalah tantangan pelaksanaan pertanian berkelanjutan. Yang pertama ada kendala sumber daya manusia, bahwa dapat diketahui bahwa sekarang pencarian buruh tani itu sangat sulit didapatkan karena biaya yang digunakan untuk membayar upah buruh tani itu sekarang sangat tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, penggunaan mesin-mesin pertanian sekarang itu lebih ditekankan. Yang kedua ada kendala sumber daya alam. Dapat diketahui sendiri bahwa pada areal sekitar pertanian yang ada di Indonesia itu minim sedikit biodiversitas yang ada. Yang artinya para petani itu tidak memperhatikan vegetasi yang ada pada lahan tersebut. Namun para petani lebih menggunakan bahan kimia yang berasal dari pabrik untuk produksi pertanian atau usaha tani mereka. Nah, yang ketiga ada kendala aplikasi teknologi. Nah, kendala ini akibat dari minimnya pendidikan dari para petani untuk penggunaan teknologi yang modern, seperti penggunaan teknologi organik yang minim budget. Yang ketiga ada kendala kelembagaan, yang artinya para petani ini mungkin yang di beberapa daerah tertinggal itu kurang adanya penyuluhan dan pengorganisasian antar petani. Nah, yang keempat ada kendala politik. Nah, yang keempat ada akses informasi, di mana para petani yang minim akan pendidikan atau kurangnya pendidikan pada para petani itu sulit mengakses informasi yang terbaru. Informasi yang terbaru itu berasal dari artikel maupun jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh para peneliti. Nah, petani yang minim akan pendidikan maka sulit untuk mengakses informasi tersebut, sehingga kurangnya sosialisasi dari lembaga-lembaga terkait juga merupakan salah satu kendala yang dialami oleh petani. Nah, yang terakhir ada kendala biomasa yang seperti saya sebutkan tadi, yaitu keadaan di mana vegetasi atau biodiversitas yang ada pada area lahan sekitar usaha tani tersebut sangat minim, sehingga ketersediaan biomasa pun sangat sedikit, sehingga bahan organik yang dihasilkan oleh biomasa tersebut sedikit. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Di sini saya juga masih belajar tentang pertanian-pertanian yang ada di Indonesia.
Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.